membunuh seseorang dengan sengaja. Biasanya dalam fikih membunuh seseorang dengan sengaja itu bisa dua. Satu kisos, atau yang kedua bayar diyah, bayar ganti. Jadi kalau keluarga ridho dengan ganti rugi yang ditetapkan oleh keluarga yang bersangkutan, diyah. Misalnya kita sering mendengar TKI yang kemudian di tanah suci terpaksa melawan lalu membunuh majikannya, itu dipenjara, ikut proses ini dan itu, pada dia dikenakan hukum pancung. Tapi dia bisa bebas kalau ada lobby, kemudian terutama lobby pada keluarga. Dan kadang-kadang keluarga menetapkan diyah yang sangat mahal, berapa mungkin 1 juta real dan lain sebagainya. Padahal ayat Al-Qur'annya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, surat An-Nisa ayat 93, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa addalahu adzaban azima. Bayangkan balasan dari membunuh orang dengan sengaja. Fajazaohu jahannam khalidan, bagi dia balasannya neraka khalidan, kekal. Ini juga bagian presisi ya, walaupun waktu sesuatu yang terikat banyak hal, digunakan kata abadan, khalidina fiha abadan. Satu lagi khalid. Ke dalam bahasa Indonesia khuld menjadi kekal, abadan menjadi abadi. Jadi kekal dan abadi. Bedanya kekal dan abadi apa dalam bahasa Indonesia? Sama. Kalau kekal ya abadi, kalau abadi ya kekal. Nah, ada yang mengartikan kata abadan itu sebetulnya dari kata abad. Jadi abadan itu berabad-abad, tapi tidak kekal. Berabad-abad tidak otomatis kekal, tidak otomatis selamanya. Panjang iya, tapi ya ada batas waktu. Nah ini fajazauhu jahannam khalidan, balasannya apa yang dimaksudkan dengan membunuh itu? Mengapa balasannya adalah neraka yang kekal di dalamnya? Dan bukan hanya kekal, tapi juga ghadiballahu alaih, murka Allah Ta'ala atasnya, wala'anahu, dan Allah Ta'ala melaknatnya, wa'addalahu azaban azima, dan Allah Ta'ala siapkan baginya azab yang agung, azab yang besar, azab yang dahsyat. Dalat hadhil ayah ala anna qatilal mu'min mukhallidun finnar. Menurut ayat ini, orang yang membunuh seorang mukmin itu kekal di neraka. Padahal tidak kekal di neraka kecuali orang kafir. Jadi dosa membunuh seorang mukmin ini kemudian disandingkan dengan kekufuran yang kekal di neraka. Li'annal iman mahma kana yustaujabul mathubah la budda an takuna fi nihayatil mataf ala ma aslafna. Karena kalau dia masih punya iman seberapapun, yustaujabul matubah, ia wajib diberi pahala, ia wajib diberi balasannya. Artinya maksud dari pertanyaan ini adalah orang yang membunuh seorang mukmin bisa jadi tetap punya iman, dia tidak otomatis jadi kafir. Apakah setelah membunuh itu lalu dia menjadi kafir, semua amalan ibadahnya ditolak, tidak ada lagi peluang keselamatan, pintu taubat dan lain sebagainya dari Allah Subhanahu wa taala, dihukumi kafir langsung, kekal di neraka, murka Allah, laknatnya, dan kemudian diberikan azab yang azim. Tanyakanlah kepada Imam Ja'far Shadiq alaihi salatu wassalam, dari Imam Baqir ke Imam Jawad, ke Imam Kazim, ke Imam Ja'far alaihimus salatu wassalam. Ruya al-Kulaini, penulis Al-Kafi, penyusun Al-Kafi, bi isnadihi ila Sama'ah bin Mahran annahu sa'ala Aba Abdillah alaihi salam anil ayah. Ia bertanya pada Imam Ja'far Shadiq alaihi salam, Aba Abdillah anil ayah. Faqala,
Barang siapa yang membunuh, ayatnya tadi, wa'addalahu adzaban azima, sampai ayat yang terakhir. Qala farrajul yaqa'u bainahu wa bainar rajul say'un fayadribuhu bisayfihi fayaqtuluh laisa dzalikal muta'ammid alladzi qala Allah azza wa jalla. Sahabat ini tanya, Sama'ah ini tanya, apa maksudnya dengan sengaja di situ? Karena nanti dia kekal di neraka, dimurkai Allah, dilaknatnya, disiapkan juga azab yang dahsyat tadi. Apa makna muta'ammidan di situ? Muta'ammidan sekarang kita terjemahkan sengaja. Ya, apa makna membunuh dengan sengaja itu? Apakah itu artinya seorang laki-laki berhadapan dengan laki-laki lainnya, kemudian ia pukul yang satu dengan pedangnya, fayaqtuluhu, kemudian ia bunuh? Apakah itu arti sengaja? Laisa dzalikal muta'ammid alladzi qala Allahu azza wa jalla. Bukan itu maksudnya muta'ammid dalam firman Allah taala azza wa jalla. Dalam pertanyaan yang lain dari Ibnu Sinan dan lain sebagainya, ada yang tanya sama pada Imam Ja'far Shadiq alaihissalam tentang ini. Faqad bayyana al-Imam alaihissalam anna may yaqtulu mu'minan li imanihi innama amida ila muharabatillahi wa rasulihi wa batighail fasadi fil ardi. Yang dimaksud muta'ammidan di situ bukan membunuh saja, tetapi may yaqtulu mu'minan li imanihi, barang siapa yang membunuh seorang mukmin karena keimanan yang dimilikinya. Jadi membunuh seorang mukmin karena keimanannya, memeranginya karena imannya, karena dia dengan sengaja, yang diperangi itu bukan mukminnya tapi keimanannya, ia berperang dengan Allah taala dan Rasulnya dan berbuat fasad di muka bumi. Walaysa amaluhu li ghardin syakhsiyyin yartabit bidzatihi innama huwa iradatu mahqil iman min ala wajhil ardi. Maksudnya bukan melenyapkan si'a, tetapi melenyapkan iman di muka bumi. Sebagai contoh, orang yang membunuh, menembak Asy-Syahid Murtada Mutahhari, kata Imam Khomeini ridwanullah taala alaih, maksud dia bukan membunuh orangnya. Orang itu yang dituju bukan sosok Mutahharinya, tapi pikiran yang disampaikan oleh Mutahhari, gagasan-gagasan. Yang mau dihabisi itu bukan zatnya, bukan tubuhnya, tapi ide-ide, gagasan-gagasan. Dan dia perang dengan pemilik ide dan pemilik gagasan itu. Ya, jadi membunuh karena keimanannya, ia berperang dengan Allah Ta'ala dan Rasulnya, dan tidak diragukan lagi siapapun yang memerangi Allah Ta'ala dan Rasulnya, annahu kafir, ia termasuk yang kafir. Dan karena itu tidak bertentangan bahwa orang kafir itu kekal di neraka, karena siapa saja yang memerangi Allah Ta'ala dan Rasulnya, dia jatuh pada kekufuran. In mata ala aqidatil kufri wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa addalahu adzaban azima. Kalau ia mati dalam akidah kekufurannya itu, bagi dia murka Allah, laknatnya, dan azab Allah Ta'ala yang pedih.